Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah jurnal dengan tema hidrologi yang berada di Provinsi Lampung yang berjudul Pengaruh Sistem Olah Tanah Terhadap Aliran Permukaan dan Erosi pada Pertanaman Singkong di Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Jurnal ini ditulis oleh M. Hori Andreawan, Irwan Sukri Banua, Iskandar Zulkarnain pada Jurnal Teknik Pertanian Lampung volume 4 nomor 1 halaman 27-34. Baik, tugas kali ini adalah tugas mata kuliah hidrologi dengan dosen pengampu Pak Slamet Budi Yuwono, Pak Gunardi Joko Winarno, Bu Bainasari Dewi, dan Bu Masya Kartikasani. Nah, tugas kali ini direview oleh Yana Permatasari dengan NPM 2014151022 angkatan 2020 jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Baik, kita masuk ke materinya. Yang pertama, pendahuluan. Pengertian degradasi lahan adalah kondisi lahan yang tidak mampu menjadi tempat tanaman pertanian berproduksi secara optimal dan erosi merupakan faktor utama penyebab terjadinya degradasi lahan. Apa itu erosi? Erosi adalah terangkatnya lapisan tanah atau sedimen karena tekanan yang ditimbulkan oleh gerakan angin atau air pada permukaan tanah atau dasar perairan. Faktor besarnya laju erosi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor iklim tanah, bentuk wilayah, dan perlakuan manusia. Tindakan perlakuan manusia terhadap lahan dapat mempercepat atau menekan aliran permukaan dan erosi. Contohnya, pengolahan tanah dan penggunaan herbisida. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem olah tanah dan penggunaan herbisida terhadap aliran permukaan dan erosi pada pertanaman singkong. Metode penelitian yang dipakai, 1. Data yang diperoleh diuji dengan analisis ragam. Sebelumnya data dianalisis terlebih dahulu, keseragamannya dengan uji Bartlett. Adivitas, data diuji dengan uji Tukey. Kemudian, data dianalisis lebih lanjut dengan uji beda nyata terkecil pada taraf 5%. Yang kedua, dengan melakukan metode perlakuan pengolahan tanah minimum dan perlakuan pengolahan tanah penuh atau full tillage. Kemudian masuk hasil dan pembahasan. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa hanya perlakuan herbisida yang menunjukkan perbedaan nyata pada taraf 5%, sedangkan perlakuan pengolahan tanah dan interaksinya tidak berbeda nyata. Selanjutnya, berdasarkan uji nilai tengah, menunjukkan bahwa aliran permukaan pada perlakuan pemberian herbisida nyata lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan tanpa herbisida. Hasil uji nilai tengah perlakuan pengolahan tanah dan herbisida masing-masing disajikan pada tabel 1. Pada masa percobaan juga didapat beberapa pengalaman aliran permukaan dan erosi secara beruntun yang menyebabkan kapasitas infiltrasi dari tanah menjadi rendah dan mencapai titik jenuhnya. Pengaruh kemiringan lebih dominan menyebabkan aliran permukaan dibandingkan dengan kerusakan sifat fisik tanah akibat pengolahan lahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian herbisida pada tanah nyata mempengaruhi aliran permukaan yang terjadi. Analisis ragam menunjukkan bahwa pengolahan tanah dan pemberian herbisida serta interaksinya tidak berbeda. Pengaruh sistem olah tanah dan herbisida disajikan pada tabel 2. Tabel 2 menunjukkan bahwa perlakuan pengolahan tanah tidak nyata, mempengaruhi erosi yang terjadi. Pengolahan tanah menunjukkan waktu yang lama untuk berpengaruh terhadap erosi yang terjadi.
Hasil penelitian ini juga didukung penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pengolahan lahan tidak hanya mempengaruhi erosi yang terjadi. Penerapan teknik konservasi pada usaha tani kopi yang berumur 3 bulan di Dusun Tepus dan Laksana tidak nyata mengurangi erosi yang terjadi. Perbaikan sifat fisik tanah oleh pengolahan lahan hanya bersifat sementara karena tanah yang diolah akan lebih mudah tererosi dikarenakan tanah yang diolah menjadi lebih mudah tergerus oleh air. Pengolahan tanah dikonservasi atau pengolahan tanah minimum akan menciptakan kualitas fisik tanah dan hidrologi tanah yang lebih baik dibandingkan dengan pengolahan tanah konvensional. Herbisida tidak nyata mempengaruhi erosi yang terjadi, sama halnya dengan perlakuan pengolahan tanah. Perlakuan herbisida yang diberikan belum merusak dan memperbaiki atau meningkatkan kualitas tanah terkait dengan erosi. Hasil analisis seragam pengaruh pengolahan tanah terhadap tinggi dan diameter batang tanaman disajikan pada tabel 4. Hasil analisis di atas menunjukkan pengolahan tanah tidak nyata mempengaruhi tinggi dan diameter batang tanaman singkong hingga masa vegetatif. Hasil penelitian ini sejalan dan didukung Jamila 2007 yang menyatakan pengolahan tanah mulsa maupun interaksi keduanya tidak nyata mempengaruhi tinggi dan tanaman kedelai. Perlakuan pemberian herbisida tidak nyata mempengaruhi tinggi tanaman dan diameter batang hingga masa vegetatif tanaman singkong. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Pengolahan tanah tidak mempengaruhi aliran permukaan dan erosi. Pemberian herbisida meningkatkan aliran permukaan, tetapi tidak mempengaruhi erosi yang terjadi. Akumulasi aliran permukaan yang terjadi selama masa percobaan 124 hari berturut-turut adalah 23,0 mm, 26,4 mm, 31,4 mm, dan 34,4 mm. Erosi yang terjadi selama periode tersebut berturut-turut adalah 0,25 ton per hektar, 0,27 ton per hektar, 0,57 ton per hektar, dan 0,82 ton per hektar. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.